kebakar loh. Loh. Ada yang kebakar. Tiba-tiba kebakar. Apar. Kayu soal. Tuh, dalam situ. Ini gede loh, panjang. Awas dulu itu. Oh my god. Dari belakang. Kebakar dalam. Aduh. Itu tuh. Awas. Awas dong, itu kebakar. Diam. Kebakaran. Makin gede. Air. Apar yang lain? Semuanya apar. Apar yang punya. Ini bisa gede nih. Itu korden loh. Tadi ada air. Pak, dalam situ. Bisa nggak? Masih ada itu, masih ada. Masih ada yang nyala tuh. Masih ada. Itu masih ada yang nyala di dalam situ. Tuh gede lagi tuh apinya tuh. Mas. Habis. Ada lagi kan sebelah. Ini Pak. Udah. Bawa aja, Bro. Pemirsa, baru saja terjadi kejadian yang cukup aneh di mana tribun penonton tadi sempat terbakar dan sekarang ini bisa dilihat ya bolong semua di sana, tapi penonton nggak ada yang kena apa-apa kan ya? Baik-baik semua ya. Bahkan di belakang tiranya juga sempat terbakar. Untungnya nggak ada korban yang jatuh dari kejadian ini. Nah, Roy mungkin bisa jelaskan kepada kita semua apa yang terjadi tadi, Roy, sebenarnya. Gini, jadi saya melihat ada korelasinya dengan partisipan saya pada hari ini. Mbak Susi jadinya diteror kemanapun dia pergi. Jadi kemanapun dia pergi dia akan ada kejanggalan kejadian seperti itu. Dan saya ngerasa Mbak Susi ini harus menebus semua karma buruknya yang melalui 4 kali aborsi. Kemudian itu api itu tadi semacam peringatan buat Mbak Susi untuk kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Jadi ada makhluk yang ngikutin Mbak Susi karena mungkin segala macam ritual pesugihan yang dia lakuin. Dia nggak seneng atau ingin menyampaikan pesan gitu, Roh? Menyampaikan pesan bahwa tindakan Mbak Susi udah keterlaluan sebenarnya. Udah banyak korban jiwa, kemudian udah banyak. Dan seperti itu Mbak Susi harus lebih banyak ciptain kegiatan sosial dan charity gitu loh. Kegiatan baik. Makanya, intinya. Jujur saya lihat api tadi tuh kayak sebuah peringatan gitu. Saya ngelihat ada bentrokan api kemudian terbakar juga. Kecelakaan yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Iya. Itu bahkan adalah sebuah pertanda atau sign bahwa Mbak Susi yuk berbuat baik gitu. Anda gimana tanggapannya ngelihat tadi? Iya, cukup dan sangat terkejut tentu pasti. Dan saya juga akan berusaha untuk Jauh lebih baik lah. Iya, tapi ini kalau sampai makan korban jiwa di studio bisa kita nggak pernah tahu. Kan korban jiwa yang tadi disebutkan udah ada berapa tadi? 10 ya? 7. 7 ya. Itu ada yang gila, Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, gantung diri. Bahkan kalau tadi ada percikan api yang sampai kayak gitu,
konsleting apapun itu bisa memakan tumbal penonton saya bahkan. Kemanapun kau pergi selalu dihantui terus-menerus. Itu sih. Mereka tuh penasaran arwah-arwahnya sama kamu. Oh, dari arwah-arwah korban itu sebenarnya yang nyampein pesan, Roy. Iya, nyawa dibayar nyawa. Tanam apel, tumbuh apel. Dari air kembali ke air. Segala sesuatunya akan kembali seperti apa yang ditabur. Bu Susi masih mau melakukan ini nggak selanjutnya kira-kira? Sudah tidak mau. Udah nggak mau? Iya. Tapi mau Saya meninggalkan kesini semuanya ingin- ini? Iya, Mau? karena dari peringatan yang sudah saya terima, makanya saya ingin minta solusi untuk melepaskan ini. Iya, karena korbannya tadi kan ibu bilang Iya. anak sampai koma di rumah Iya. sakit. Lalu kemudian ada kejadian yang baru sama-sama kita alami. Iya. Itu kayaknya sih udah kuat banget pesannya sebenarnya Iya. untuk Bu Susi. Ini sekarang kalau dia mau bersih, selain harus melakukan kegiatan baik dan charity, apalagi yang harus dilakukan supaya makhluk-makhluk itu paling nggak marah lagi ke dia, Roy. Hijrah. Berpindah ke yang lebih baik. Benar-benar Ya total. benar-benar jadi orang yang baik pasti ya. Benar-benar jadi orang yang baik. Benar-benar Iya. hijrah. Apapun yang dilakukan menurut keyakinan kamu seperti apa? Mungkin mulai berkerudung kah atau seperti apa? Ya, sesuai keyakinannya Sesuai untuk keyakinannya berubah untuk jadi berubah. jauh lebih baik lah. Ya, seperti itu. Susuknya gimana, Roy? Itu pasti akan lepas, ambil air, doa-doa, terus lepas sendiri. Gak usah pergi untuk copot susuknya, lama-lama copot sendiri, saya yakin. Tapi Ntar, Ega pengen nanya deh. Ega. Dari Mbak Susi sendiri tuh nggak ada, maksudnya kita kan kalau bikin salah, apalagi makan korban sampai anak sakit dan segala macam akibat perbuatan kita, Iya. penyesalan yang luar biasa dari dalam diri Mbak Susi apa sih, maksudnya apa sih gejolak dari dalam diri gitu loh, nggak Iya. cuman gue udah dapetin semuanya nih gue udah kaya, gue pokoknya udah dapetin apa yang Mbak Iya. Susi mau gitu kan, Iya. terus Mbak Susi mau lepasin aja kan nggak mungkin kan Iya. gitu. Jadi penyesalan dari diri Mbak Susi itu apa gitu loh, atau setelah ada korban dan segala macam gitu. Iya, penyesalan itu telah terjadi setelah saya alami ya anak saya itu sendiri. Itu penyesalan sudah sangat sebenarnya ya, sudah sangat membuat saya tersiksa gitu karena dari daging sendiri kan. Dari situ saya memang bertekad sekali ingin keluar dari jalan yang saya tempuh sekarang gitu, karena sudahlah gitu, saya juga ingin menyudahi lah semuanya gitu. Itu penyesalan yang terjadi kepada darah daging saya sendiri gitu. Kalau kemarin-kemarin saya berpikir karena bukan siapa-siapa gitu ya, karena saya juga berpikir saya sudah balas dengan biaya atau yang lainnya gitu. Cuman karena kalau darah daging itu kan gak bisa digantikan dengan apapun gitu. Jadi kejadian anak saya itu cukuplah sangat-sangat. Sampai sekarang saya sudah pengen, ya itu tadi kata Pak Kiasi kan ingin hijrah. Hijrah aja. Iya. Saya ingin menyudahilah. Banyak muslim kok. Muslim. Ya, Ya, banyak sekali. Saya tidak, saya tidak expert dalam hal itu. Saya Iya. bukan tokoh agamawan atau apa. Saya cuma anak biasa, orang biasa. Tapi alangkah lebih bagus sekali ketika perubahan itu hijrah menjadi hijab, kemudian menjadi istiqomah, dan bagus sekali. Iya, jadi total. Jadi gitu. totally Benar-benar biar benar deh nggak hati. nanggung dan ya melindungi dari kejadian-kejadian Iya. atau hal-hal yang Iya. negatif lagi Iya. ya. Dan apalagi Sambari itu sudah merubah semua penampilannya, kemudian tetap melakukan banyak perbuatan baik berhubungan dengan anak-anak kecil yang disability, yang kekurangan organ, tangannya bengkok, segala macem. Itu kamu harus lihat untuk sumbangin ke mereka. Lama-lama susuknya akan hilang kalau banyak perbuatan baik. iya. Ibu rela nggak kalau lepas semua susuk dan juga makhluk-makhluk yang ada di pesugihannya gitu? Saya sangat ingin melepaskannya. Ada rencana untuk punya keluarga lagi? Pasti.
sudah punya pasangan kah? Belum saat ini. Berarti akan menggunakan tanpa itu, Iya. tanpa menggunakan halal itu untuk Iya. mencari dan membentuk keluarga baru. Iya. Aduh Mbak, kalau kamu mah aku bilang tadi udah lihat mukanya Mbak, gak jak-jak amat kok sebenarnya. Maksudnya nggak kategori mukanya hancur rusak gitu, matanya nggak keluar gitu. Setahu saya wajahnya normal ya, enggak ya? Maksudnya biasa aja gitu, nggak Nggak ada yang jelek. salah, ha? There's nothing wrong, nggak ada yang salah. Mbak Susi cuma PD-nya itu harus pakai jimat ya, harus banget ya. Menurut saya sih nggak usah gituan, orang langsung nempel kok ke kamu. Terus kalau lagi kumat nih, dibisikkan gaib dan segala macam untuk tolong dong please, ini jangan dijadiin apa ya, aku nggak ngerti bahasanya itu. Apa? Biar aku coba. Apa? Intinya jangan digugurin, Kalau ya oke, jangan main-main gitu. kalau misalnya ya, sampai hamil, jangan sampai justru itu malah digugurin dan Iya. dibuang lagi dan diaborsi Iya, lagi. Saya juga nggak menyetujui kau main-main juga ya, saya tidak bilang seperti itu. Tapi alangkah baiknya dicegah seperti itu. Oke, jadi ya mulai dicegah tuh hal-hal yang bisa menyebabkan aborsi. Apa sih kan dari tadi hubungan bergonta-ganti pasangan yang tanpa tanggung jawab, yang mungkin masih muda atau Iya. mungkin di bawah kriteria yang Mbak Susi bilang tadi, akhirnya tidak dijadikan suami, ya malah cuman ada janin dalam perut, nanti malah harus dibuang, akhirnya ya melakukan aborsi lagi karena ada kehamilan tidak diinginkan. Iya, ya. Iya. Ega mungkin sesama perempuan ada yang ingin Ega sampaikan guys Iya, kepada kalau Mbak untuk Susi. kalau untuk Ega pribadi buat Mbak Susi, kita itu kan manusia diciptakan itu kan ada kelebihan, ada kekurangan. Mungkin kita nggak cantik-cantik banget, tapi kita punya kelebihan yang lain gitu. Ya kalau bisa nggak usah ngapain sih kita pakai yang kayak begitu-gitu. Apa yang udah dikasih sama Allah tuh pasti tuh udah yang terbaik buat kita gitu loh. Jadi kalaupun emang nggak ada yang suka, pasti ada kok nanti yang suka sama kita, yang terima fisik kita tuh apa adanya. Mungkin nggak terima fisik kan, mungkin karena kita baik orang lain bisa suka sama kita. Jadi fisik tuh belakangan lah, masalah kaya nanti akan ngikut sendiri kok. Yang penting niat kita tuh selalu berbuat baik, pasti yang terbaik juga akan terjadi dalam diri kita gitu. Percaya diri dong Mbak, kan kita perempuan tuh Iya. semua cantik kok. Itu sayang banget sih saya kalau sampai, maksudnya aduh kebayang, apalagi Roy gambarnya udah kelihatan ada tangan, ada kakinya dan udah berbentuk manusia walaupun belum sempurna ya. Iya. Tapi kan udah ada nyawanya, Mbak. Kalau misalnya mereka saat ini yang pernah Mbak buang ada di hadapan Anda, apa yang akan Anda katakan ke mereka? Ya sangat menyayangkan dan menyesali gitu. Saya sangat, ya memang penyesalan kan datangnya di akhir, setelah kejadian, setelah banyak kejadian. Ya saya hanya ingin minta maaf atas semua yang saya lakukan dulu. Saya ingin sekarang saya ingin lebih baik. Dan pasti saya akan mengirimkan doa-doa untuk anak-anak yang telah saya gugurkan. Dan ingat juga tadi PR dari aku, kalau ngelihat anak disabilitas, tolong bisa bantuin apa yang kamu punya, tolong kasih. Iya. Karena banyak anak-anak yang terbuang juga di yayasan disable. Banyak loh. Iya, Dan, banyak yang iya, butuh aku kasih main sayang. sempat ke Bali juga, mengunjungi tempat disable itu juga banyak, ternyata banyak yang dibuang karena tidak lengkap anggota tubuhnya, jadi orang tuanya nggak mau dan segala macam. Ada seperti itu. Iya, kan mereka ada nyawanya dan Iya. punya hak hidup juga ya. Iya, Roy, mereka ya. mereka Dan- punya kehidupan juga yang harusnya Betul. dapetin Yang harus kebahagiaan. dihargai dan harus dijaga. Bayang gak sih kalau misalnya mereka ada di hadapan Anda gitu, Bu Susi, dan nanya, ya Ibu, manggilnya apa anak-anak? Ibu, Mama? Mama. Mama,
Kenapa kami dibuang? Anda mau jawab apa kira-kira, Mbak? Iya, kayak mama, kenapa sih Dedek dibuang? Kan nggak salah apa-apa, kayak gitu. Suara anak kecil. Ya saya menyesal aja lah yang sudah terjadi. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Itu karena kesalahan saya dan kesilapan saya. Ini bener-bener mau dilepas semua pesugihan, Iya. pengasihan, apa segala macam. Apalagi sekarang kan katanya udah dapet apa yang dimau, Iya. capai kekayaan, udah cukup, udah mapan juga kan, Mbak ya. Iya, Yang namanya manusia pastilah rasanya kurang terus, gak pernah puas. Tapi bukan berarti malah melakukan hal-hal ini yang akhirnya malah bikin salah. Ya paling enggak di mata Tuhan kan iya, harus dipertanggungjawabkan semuanya, Mbak. Iya. Setuju ya. PR saya lakuin, PR-nya Bayu, PR-nya si Ega juga. Oke. Semoga kami bertiga memberikan inspirasi buat Anda dan juga pemirsa di rumah. Juga jangan pernah sampai melakukan hal yang sama. Iya. Kenapa Mbak Susi kok kelihatan mau nangis? Pastilah. Iya. Apa yang bikin sedih? ya masa lalu yang kelam maksudnya. Ya penyesalan lah pastinya. Semua orang punya masa lalu, semua orang pernah bikin kesalahan. Ya mudah-mudahan bagaimana kita bisa berbuat lebih baik untuk memperbaiki semuanya ya Mbak ya. Iya. Terima kasih ya Mbak. Mbak Terima Susi kasih. sudah hadir untuk berbagi cerita. Anda boleh meninggalkan studio Mata Batin. Mudah-mudahan kehidupan Anda jauh lebih baik ke depannya. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih, baik. Jangan jadikan hasil akhir sebagai hal yang utama, tetapi jalanilah proses yang ada di depan mata. Pemirsa Menembus Mata Batin hari ini menghadirkan dua partisipan, yaitu ada Susi dan juga tadi ada Pak Bejo. Ya, Pak Bejo yang begitu bijaksana dan juga tadi sempat nggak tahu melakukan sesuatu, kamu sampai kesakitan dan nangis itu apa rasanya sih, Ega? Nggak tahu, sakit banget di sini. Terus habis itu ininya Nggak bisa lurus. nggak bisa lurus, nggak ngerti kenapa. Tapi itu sering terjadi sama aku. Kalau aku lagi drop, kayak lagi ada yang ganggu, pasti itu selalu Begitu rasanya. gitu. Terus ininya kayak gini, nggak bisa. Tapi sekarang baik-baik aja. Baik, alhamdulillah. Oke, Roy. Iya. Tanggapan kamu mengenai Ibu Susi dan juga Pak Bejo tadi yang mungkin memberikan warna yang berbeda gitu malam Iya. hari ini. Iya, iya, dua-duanya sama-sama melakukan, dua-duanya sama-sama punya ilmu, tetapi namun bedanya kalau Mbak Susi salah jalan, kalau Pak Bejo tahu jalan yang dia jalanin itu apa. Itu sih sebenarnya. Dan hebatnya Pak Bejo ya punya ilmu seperti kamu bilang, punya seperti padi ya, semakin Iya, berisi semakin iya, berproduk. Dan kalau dia mau dia bisa mengumpulkan kekayaan apapun yang dia Betul. mau. Sejauh saya memandang ya beberapa praktisi supernatural yang datang sebagai partisipan, mereka pada maunya unjuk gigi. Namun berbeda dengan Pak Bejo, dia malah mau bantuin kita Iya. seperti itu. Aduh. Sosok yang positif sekali. Betul. Sayangnya Mbak Susi nggak seperti itu ya, pengen Iya. kaya tapi dengan melakukan hal seperti Iya, ini bahkan sampai iya. harus 4 kali. melakukan aborsi 4 kali. Ega, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin hari ini. Sukses untuk semua karirnya dan jangan kapok untuk main kesini ya. Iya. Oke. Terima kasih.